Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di sini pada pagi hari ini. Juga jemaat yang sedang mengikuti ibadah online di Facebook resmi Gereja Baptis Gyeongsong. Saya mengucapkan selamat pagi dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Amin. Apa kabar jemaat Tuhan? Mari saat pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam ibadah kita mempersiapkan hati setiap kita. Kita mau lihat panggilan berbakti yang terdapat di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-8 hingga yang ke-13. Mazmur 86 ayat yang ke-8 hingga yang ke-13, dan saya akan membacakan ini untuk setiap kita. Tajuk besar doa minta pertolongan. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian: Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ayat yang ke-11, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-13, Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian panggilan berbakti kita yang sangat indah pada pagi hari ini. Mari saat ini kita persiapkan hati setiap kita, pribadi setiap kita, agar kita dapat menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang benar-benar siap. Bangkit diri bersama, kita masuk di dalam doa. Kita angkat doa kita. Haleluya Yesus. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakdir. Pada saat pagi harinya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Saat ini Bapa, beri kami satu kesempatan untuk datang di hadirat-Mu, untuk terus menikmati kemurahan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami, ya Bapa, yang telah memampukan setiap kami untuk datang di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami terus mau memuji, kami terus mau meninggikan Engkau, karena hanya Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan dari saat ini sampai selama-lamanya, Bapa. Tuhan Yesus, kami undang Engkau bekerja di tengah-tengah setiap kami pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami, bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Biar damai sejahtera-Mu yang turun ke atas setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari saat pagi hari ini kita mau katakan Dia adalah Bapa kita yang kekal, Dia Bapa kita yang sempurna. Di dalam keadaan apapun kita, percayalah bahwa Tuhan meninggalkan, bahkan Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia
kami pada sedetik di dalam apapun keadaan kami Tuhan. Kau Tuhan yang tetap sama. Kau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Pilih kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu pada saat hari ini. Biar Roh-Mu yang terus bekerja. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu pada saat ini. Biar kiranya setiap puji sembah kami Tuhan itu tetap berkenan dengan Bapa. Haleluya Yesus. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari kita beri kepada Tuhan kita. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan?
demi cahaya terang. Mari saat ini sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita mempersiapkan pribadi setiap kita. Biar kemuliaan Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah setiap kita pada pagi hari ini. Kita mau terus menikmati kebaikan-Nya. Kita mau terus menikmati baik-Nya. Biar nama Tuhan yang tetap dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, kami rindukan hadirat. Ini kami Tuhan. Roh
boleh kita katakan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu mari nyatakan atas kami umat-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami dengan kuasa kasih-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Mari dengan lebih sungguh lagi. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Engkau Tuhan yang kami sumpah pada saat pagi hari kami. Engkau Tuhan yang layak kami kasih-Mu. Engkau Tuhan yang layak kami aturkan Bapa. Engkau kekasih. Tuhan Yesus urapi setiap kami. Peduli setiap kami dengan kemuliaan Bapa dan kuasa-Mu. Berikan kuasa atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Halo Yesus, Tuhan di kerinduan kami. Mari saat ini sekali lagi kita angkat puji penyembahan. Kita menyatakan doa kita. Kita menyatakan kerinduan kita untuk tetap berdiam di hadirat Tuhan pada saat ini. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang kita tinggikan. Haleluya Yesus. Kau Kudus yang manis, kami rindukan hadirat-Mu ya Bapa. Kami menantikan urapan-Mu mengurapi setiap kami di dalam badai apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka Kau Tuhan yang tetap setia menopang setiap kami, menjadi tempat perlindungan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Roh Kudus yang manis, kami rindukan hadirat. Roh Kudus yang lembut,
berdiam di hadapan-Mu Bapa. Kami menyatakan kerinduan kami tetap berdiam di dalam hadirat untuk terus menikmati kemurahan yang tak pernah habis Bapa. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita terus menyembah hadirat Tuhan sampai hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa inilah kerinduan kami Tuhan. Kami sehati ya Tuhan menyatakan kerinduan kami kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus Engkaulah selama ini Tuhan yang kami percaya kepada Engkau, senantiasa menghibur kami, senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sudah semestinya Tuhan Engkaulah Roh Kudus, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Dan Tuhan, maka saat ini pada pagi ini Tuhan Engkau menyatakan bahwa sentiasa Tuhan kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah saat ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuh kehidupan kami di tangan-Mu. Dan biar Tuhan apa yang telah kami Tuhan memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, setiap pribadi kami datang kepada-Mu, dan setiap hati kami Tuhan diserahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami Tuhan. Dan kami bersyukur menyerahkan waktu dan kesempatannya Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan Yesus dan Juru Selamat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Pelayan pada pagi ini sudah membawa kita untuk menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan shalom pada jemaat Tuhan, itu juga jemaat Tuhan yang sedang menonton secara langsung pada hari ini. Jadi kita bersyukur ini minggu yang kedua kita dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Jadi saudara, kita boleh rasakan bagaimana persekutuan kita secara rekaman seperti pada masa yang lalu dan kebaktian seperti ini. Jadi dalam satu peluang kesempatan bagi kita berkumpul yang dimana kita akan gunakan dengan sebaiknya. Dan mungkin pada kita ada pilihan masing-masing di mana yang lebih saudara rasanya lebih merasa ingin sungguh-sungguh dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada kesempatan yang lepas itu pilihan yang kita ada saudara untuk mengikuti ibadah secara dalam talian ya, seperti yang sudah kita lakukan. Tetapi bila kita memiliki kesempatan seperti ini, maka marilah saudara kita gunakan yang baik. Dan karena sudah masa-masa ini adalah masa-masa yang sepertinya sudah menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan selama-lamanya ya. Dan bila kita melihat tentang jumlah kehadiran kita yang sangat terhad, ini menuntut baik kita untuk terus menempatkan diri kita atau mengisi ruang-ruang kosong ini seberapa yang masih ada ya. Jadi namun saudara, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak berkesempatan, saudara masih boleh mengikuti siaran ini secara langsung ya. Dan dimanapun kita berada, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, pada pagi ini yaitu masih kita ingat tentang firman Tuhan pada minggu lepas ya. Sebelum ini
akan nanti sekejap ya, bentar. Masih kita ingat firman Tuhan pada minggu lepas, jadi mana kesimpulan yang saudara adalah di mana yaitu kita harus terus bekerja. Maksudnya, marilah kita melakukan bagian kita masing-masing. Cerita sedikit ringkasan yang saya mau sampaikan pada minggu lepas ya, yaitu di mana bekerja seorang tuan tanah itu mencari pekerja untuk ladang anggurnya. Jadi saudara, kesimpulan di sini yaitu mari kita terus bekerja. Mari kita terus bekerja, karena dalam cerita itu mengatakan ada yang datang awal, ada yang datang hanya sejam sebelum mereka menerima upah. Ya, jadi saudara, kesimpulannya di sini bahwa mari kita terus setia mengikuti Tuhan. Nah, saudara, bekerja di sini maksudnya di mana kita berada, kita bukan hanya kita mengerjakan pekerjaan kita secara jasmani, tapi saudara, panggilan Tuhan bagi kita. Di mana kita berada, saudara, itulah panggilan Tuhan. Di mana kita berada, di mana bidang yang di mana sedang kita bekerja, itulah panggilan Tuhan. Itulah ladang yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksi di mana kita berada. Nah, jadi saudara, kesimpulannya di sini bahwa mari kita terus bekerja. Kalau kita bekerja yang awal itu, takkan kita mau berhenti di tengah jalan, ya. Dan ada yang sampai hanya pada jam 5 petang. Tetapi saudara, itu bukan urusan kita, ya. Karena mungkin dia baru beberapa masa bertobat dan melayani Tuhan, dan dia bekerja dengan baik, maka dia mendapat pujian daripada Tuhan tanah itu, ya. Jadi bagi kita yang sudah lama melayani Tuhan, sudah lama mengikuti Tuhan, dan kita banyak mengalami tekanan dan merasakan bahwa Tuhan tidak adil, saudara, mari kita membuang sikap itu, sebab kita tahu akan tiba masanya. Apabila kita mengatakan apabila hari menjelang malam, maka Tuhan tanah itu membuat perhitungan dan membayar upah bagi pekerja-pekerja yang bekerja di ladang. Nah, jadi saudara, kesimpulannya, mari kita terus bekerja bagi Tuhan. Mari kita terus setia, ya, seperti di sini dikatakan mengikuti Yesus keputusanku. Ya, tangkap yang kedua, salib di depan, dunia di belakang. Dan ada juga tambahan yang mengatakan tetap ikut walau sendiri. Tetap ikut walau sendiri, mengikuti Yesus keputusanku. Nah, saudara, saya merasakan bahwa ini sangat sesuai dengan kita melihat keadaan kita sekarang, ya, di mana terus kita ikut Yesus, ya, walaupun kadang-kadang kita kalau dulu, ya, ataupun dalam beberapa tahun ini, saudara, persekutuan kita ini seperti inilah, ya. Dan lebih-lebih lagi, mungkinlah kita tiada persekutuan secara perkumpulan di rumah ataupun di gereja. Nah, saudara, sepertinya kita ini, saya rasakan kita ini masing-masing saja, ya, masing-masing. Kita tahu apa kabar dengan jemaat ini, ya, karena situasi kita sudah sangat berat. Tapi saudara, melihat keadaan situasi sekarang, mari kita tetap setia mengikuti Yesus, ya. Dan juga mari kita terus ikuti Yesus, dan dengan memandang di depan kita, salib di depan dan dunia di belakang, ya. Dan juga walaupun kita sendirian, mari kita tetap ikut Tuhan. Walaupun kita sendirian, walaupun kita hanya seorang saja yang masih percaya kepada Tuhan sehingga saat ini, tetapi teruslah kita setia ikut Tuhan. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, melihat kepada situasi masa kini, apakah tangkapan yang dapat kita simpulkan agar dapat menjadi peringatan penting untuk kehidupan rohani kita? Ya. Nah, saudara, apakah kita memperhatikan masa-masa sekarang ini? Saudara, bila kita melihat masa-masa sekarang ini, bila kita melihat situasi gereja, ya, gereja Tuhan, ya,
Jadi gereja Tuhan ini seperti macam kalau dulu memang kuatlah, ya. Kita mesti dibeli menilai, sudah di mana-mana, kan? Pelayanan ada yang saya dengar di antara rekan-rekan hamba Tuhan ini masih lagi belum buka gereja, dan mereka terus tapi mereka masih melayani pelayanan secara online, ya. Jadi mereka mengadakan kebaktian dan disaksikan oleh jemaat mereka yang ada di rumah, ya. Nah, jadi saudara, bila kita perhatikan situasi gereja Tuhan pada masa ini, saudara, memang betul-betul berubah, saudara. Berubah. Apabila gereja berubah, gereja itu namanya, saudara, adalah umat-umat yang percaya lah. Umat percaya, kegiatannya semakin berkurang dan seterusnya. Nah, jadi melihat pada masa-masa sekarang ini, pertama, saudara, itu menuntut kita untuk memperhatikan apakah inti kepercayaan kita di dalam Yesus Tuhan, ya. Saudara, inilah masanya kita dituntut untuk melihat apakah yang kita percaya sebenar. Saudara, apakah sebenarnya inti kepercayaan di dalam Yesus. Nah, jadi setiap orang, saudara, sekarang ini harus berusaha untuk menguatkan diri, harus berusaha untuk kuat dalam Tuhan, sama ada dia mendengar renungan, mendengar khotbah di YouTube dan sebagainya. Dia boleh mencari semua itu, dia boleh menguatkan dirinya, ya. Dia dikuatkan sebab tidak juga kita kekurangan dengan bahan-bahan sebenarnya, tetapi daripada dia saja. Jadi saudara, inilah masanya menuntut kita untuk memperhatikan apakah inti kepercayaan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, yang pertama saya berikan dua. Saudara, sebenarnya banyak inti kepercayaan kita ini. Saudara, ada banyak yang bila saya ditanya, selama saya percaya kepada Tuhan Yesus, apakah yang saya pegang, apakah yang saya percaya di dalam Tuhan? So, memang banyak, tapi ada dua saya berikan, ada dua hal. Pertama, yaitu dikatakan berpegang teguh. Berpegang teguh. Ya, ini kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 4. Jadi siapa yang ada Alkitab? Ini saya hanya ambil ayat silap ayat 1 ini nanti kita akan lihat. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 4. Hingga tajuk yang pertama ini yang sudah harus kita lihat, yaitu berpegang teguh. Ayat 1, dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang sekali lagi, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, apa yang kita mau apa yang sudah kita pegang? Saudara, situasi sekarang ini menuntut untuk kita melihat sebenarnya apa yang kita percaya selama kita percaya pada Tuhan. Saudara, situasi kita sama juga, yaitu kita adalah umpama para pekerja-pekerja di ladang anggur, di kebun anggur yang sudah bekerja sejak awal lagi.
Alkitab mengatakan ada yang bekerja sejak pagi, awal pagi. Pekebun anggur itu telah mencari para pekerja dan dia menemukan orang-orang yang bekerja pada awal pagi. Ya, nah saudara, di antara kita ini ada yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan mari saudara, sesuai keadaan kita sekarang, ya, bila kita melihat tentang situasi gereja, situasi iman Kristen, dan pendek kata gereja, bila kita lihat sejauh ini, gereja semakin hilang, ya, semakin hilang. Tetapi saudara, ini hanya maksudnya bangunan persekutuan. Tetapi gereja ini sudah tidak hilang secara rohani sebab kita adalah gereja Tuhan. Tetapi bayangkan saudara, kalau umat-umat Tuhan juga sudah semakin lemah, sudah semakin ketiadaan persekutuan, maka iman mereka semakin lemah. Dan dapat kita lihat bahwa gereja, yaitu tubuh kita, orang percaya juga pada akhirnya akan semakin lama semakin tidak menyerah di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, di sini kalau kita lihat beberapa yang tidak kita pahami, saya juga pada mulanya kurang paham. Katakan kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, jadi, tapi saya mengambil di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Nah, di sini oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 2 di terjemahan bahasa Malaysia. Berita baik itu akan menyelamatkan kamu jika kamu berpegang kepadanya dengan teguh. Tapi jika kamu tidak berpegang kepadanya dengan teguh, maka kepercayaan kamu sia-sia. Dan apabila kita melihat situasi sekarang, corona ataupun virus, ya, ini benar-benar membuat ketakutan dan juga membuat iman kita juga saudara, membuat iman kita ini akan bergoncang, ya. Jadi saudara, apa yang kita percaya? Apa sebenarnya kita percaya apabila kita berhadapan dengan situasi sekarang ini, masalah besar? Apa yang kita percaya sudah sebenarnya? Ya, apa yang kita percaya secara pribadi kita? Nah, jadi di sini yaitu yang paling utama adalah dikatakan Injil. Oleh Injil kamu diselamatkan, ya, oleh kitab Injil. Maksudnya perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, daripada Injil Matius hinggalah Injil Yohanes. Nah, kalau di sana kita melihat, ya, bisa kita melihat dan dikatakan oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Dan bukan itu satu keyakinan bagi kita, ya. Ya sudah, apapun yang kita hadapi, masalah, sudah, sekarang ini masalah yang berlaku di dunia ini. Tetapi apakah yang memberi harapan kepada kita itu selama kita berpegang teguh kepada Injil, ya. Dan dia katakan di sini yaitu, tetapi jika kamu tidak berpegang teguh kepadanya, jika kamu tidak berpegang kepadanya dengan teguh atau Injil itu, maka kepercayaanmu sia-sia. Ya. Jadi, saudara, apa yang kita pegang teguh dan Injil itu, sudah tentang apa? Ya, tentang apa? Saudara, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh di sini berpegang teguh. Ya, yaitu apa yang Yesus ajarkan di dalam kitab Injil. Kitab Injil, saudara, di mana kita tahu bahwa banyak orang-orang yang apabila saya memberikan kesaksian banyak yang kita boleh baca sekarang ini. Kita boleh melihat ada yang dahulu hidupnya seorang yang tidak baik, seorang yang terlalu maksudnya bila kita memikirkan dia ada hitungan, maksudnya dia seorang yang tidak terhitung, tidak dapat dibandingkan kejahatan yang dilakukan. Ya, tetapi oleh karena Yesus, oleh karena asal dia merendahkan dirinya, membuka hati, dia memenang Yesus, maka dia diubahkan oleh Tuhan. Ya,
maka dia dibukakan oleh Tuhan. Nah, sudah di dalam Alkitab juga kita melihat kalau di dalam Injil itu adalah cerita tentang kelahiran baru. Jadi mana Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan semula, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun apa yang Yesus katakan itu adalah bukan kelahiran secara jasmani, tetapi kelahiran oleh Roh Kudus. Nah, saudara, selama kita berpegang kepada Injil, nah, saudara di sini dia katakan kalau kita kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya, apa yang membuat seorang itu tidak bertahan dalam imannya? Ya, sebab apa saudara? Karena dia tidak teguh berpegang kepada Injil itu. Ya, nah, jadi bila ada cobaan, bila ada pengaruh luar, salah satu perkara yang mudah ini adalah apabila seorang itu mulai meninggalkan Yesus. Ya, selama dia ikut Yesus, kita katakan di dalam Injil Yohanes bahwa Tuhan katakan akulah terang hidup. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, saudara, banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang kita boleh pegang. Kita boleh pegang teguh. Ya, kita boleh berpegang teguh untuk membawa kita kepada keselamatan. Ya, jadi saudara, di mana kalau kita lihat keadaan sekarang, mungkin kita pun banyak ada juga melihat ada seorang ibu yang akan ditidurkan, dia katakan. Jadi dia dahulunya dia seorang percaya Tuhan lah, mungkin dia orang Kristen, tapi dia mengambil keputusan untuk memeluk agama yang lain, ya. Dan karena dia katakan dia akan ditidurkan oleh karena COVID-19. Jadi mungkin dia rasakan bahwa kepercayaan yang dia pegang selama ini tidak memberi dia satu keselamatan. Lalu sebelum dia ditidurkan, dia memanggil para petugas kesehatan itu dan dia meninggalkan kepercayaannya. Ya, nah, saudara, ini sudah sebenarnya ini pilihan banyak orang. Apakah dia percaya kepada Yesus boleh menyelamatkan dia, atau dia percaya agama lain boleh menyelamatkan dia? Itu tergantung kepadanya. Tetapi kenapa? Karena dia tidak berpegang, dia tidak memahami tentang Injil itu, tentang sebenarnya sudah Injil itu adalah berita baik tentang keselamatan oleh Yesus Kristus, ya, yang mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu yang Paulus juga katakan dalam pembacaan kita tadi, ya. Jadi seorang itu, saudara, apabila dia tidak teguh berpegang kepada kepercayaan dia, maka boleh saja dia katakan pada saat dia sedang menghadapi kesulitan dengan sakit, dia katakan, saya tidak akan percaya Yesus, tapi saya percaya kepada agama yang lain. Ya? Jadi saudara, marilah kita teguh berpegang, ya? Teguh berpegang. Ayat yang berikut yaitu dikatakan kita telah mendapat bagian dalam Kristus jika kita berpegang kepada keyakinan kita yang kita miliki dari mula-mulanya sehingga ke akhir. Ibrani 3 ayat 14, ya, diambil dari terjemahan versi Bonyo. Kita telah mendapat bagian dalam Kristus jika kita berpegang kepada keyakinan kita yang kita miliki dari mula-mula sehingga akhir. Saudara, kenapa kita harus berpegang kepada kepercayaan kita? Karena saudara, banyak janji Tuhan bahwa di luar daripada Yesus tiada penyelamatan. Ya, maka sudah kita menemukan ayat firman Tuhan mengatakan sebenarnya kita telah mendapat bagian. Ya, kalau seorang yang percaya pada Tuhan itu, maka dia sudah ada bagian. Ada bagian dalam kerajaan surga. Dia sudah ada bagian dalam penyelamatan itu. Dalam terjemahan yang lain juga mengatakan yaitu kita sekerja dengan Tuhan. Maksudnya kita sama jawatan, mengalami berkat Tuhan, mengalami bagian dalam Tuhan. Ya, tetapi
Saudara, kalau seorang itu tidak berpegang kepada apa dikatakan, jika kita berpegang kepada keyakinan kita yang kita miliki dari mula-mula, ya. Saudara, berapa banyak orang yang tidak lagi kenampakan, ya. Kalau dia sebagai contohnya, bila kita menghadapi situasi pada sekarang ini, maka gereja ditutup. Nah, bila kita membuka kembali gereja, maka berapa banyak orang yang masih rindu kepada Tuhan, ya. Nah, jadi saudara, ini istilah yang pertama yang kita boleh belajar, yaitu tetap berpegang teguh kepada apa yang kita percaya sejak mula-mula, ya. Yang kedua, kelakuan selaras dengan Injil. Nah, saudara, sebenarnya banyak yang kita boleh belajar, tapi ini yang kita akan lihat beberapa. Kita boleh lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Contoh yang senang kita dapat, kalau tadi berpegang teguh kepada kepercayaan kita, ya. Yang kedua, sesuatu perkara yang dapat kita perhatikan dan dapat kita mencerminkan, menjadi cermin bagi kehidupan kita secara rohani. Filipi 1 ayat 27. Apa dikatakan firman Tuhan? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara, kita lihat dikatakan, ini saya ambil dari terjemahan versi Borneo, yaitu kelakuan selaras dengan Injil. Tapi dalam di sini mengatakan yaitu sepadan. Maksudnya hidup yang dikatakan di sini yaitu hidup yang selaras dengan Injil Kristus, ya. Nah, saudara, dapat kita perhatikan bahwa ini contoh yang paling mudah yang kita boleh belajar, ya, yaitu bagaimana Injil mengajar. Injil mengajar tentang apa? Tapi bagaimana dengan kehidupan kita. Nah, Paulus mengajar jemaat Tuhan. Dia menginjil jemaat di Filipi, dan dia katakan bahwa apabila dia tidak dapat melawat mereka, apa yang dikatakan yaitu apabila aku tidak datang aku mendengar. Yang pertama, Paulus akan mendengar. Yang kedua, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan dia katakan juga, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, jadi saudara, Paulus ini sering membuat perjalanan dalam penginjilannya. Dia melawat jemaat Tuhan. Paulus ini hanya dia membawa berita Yesus yang mati di salib, Yesus memberi keselamatan dan menyuruh orang bertobat. Ya, saudara, di dalam pelayanan Paulus banyak orang-orang yang bertobat. Ya, banyak orang yang bertobat. Seperti juga pelayanan yang dia dijalankan di kawasan-kawasan terpencil. Ya, contohnya di tempat-tempat yang masih lagi kuat berpegang pada kepercayaan lama. Tapi apabila Injil datang, membawa orang untuk bertobat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mengaku dosa, banyak orang yang bertobat kepada Tuhan, mengubah hidup mereka, sikap mereka. Jadi Paulus katakan, apa yang kita mau belajar yang kedua di sini adalah kelakuan selaras dengan Injil. Ya, di sini dia katakan yaitu hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, apa yang Paulus mau? Injil mengajar yang begini. Jemaat juga harusnya Injil itu seimbang dengan hidup mereka. Ya, saudara, tidak mungkin kalau Injil katakan demikian, mengajar kita tentang perkara ini, tapi hidup kita sebaliknya. Ya, itu tidak mencerminkan
seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, di dalam perkara yang kita mau perhatikan, apa yang dapat kita perhatikan pada masa-masa ini, yaitu menuntut kita untuk memperhatikan apakah inti kepercayaan kita di dalam Yesus Tuhan. Sudah apa yang kita pegang, ya, di dalam keyakinan kita tentang keadaan kita pada masa ini. Dan juga yang kedua adalah ada dua yang kita lihat tadi ini, berpegang teguh kepada Injil, dan yang kedua adalah kelakuan yang selaras dengan Injil. Nah, sudah yang kedua yaitu mari kita lihat yang kedua, melihat sejauh mana kita memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Masa-masa sekarang ini saudara melihat membawa kita untuk melihat tentang pertama apa saya menggarisbawahi di sini, yaitu memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apabila gereja tidak dapat diarahkan seperti pada masa-masa dahulu, maka itu tanggung jawab kita untuk terus mencari Tuhan juga, ya. Sudah, jika saya memikirkan tentang situasi sekarang ini, bila kita lama tidak persekutuan, ya, maka itu memberi peluang pada banyak orang. Nah, bila kita membuka kembali gereja dan juga ruangan yang terlihat, berapa banyak orang yang mau mengikuti ibadah lagi. Ya, semua yang tadi kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya juga dikatakan bahwa saudara kita harus berjuang Injil. Saya hidup ini saudara memperjuangkan juga, ya, lebih keadaan sekarang, situasi sekarang, ya, situasi sekarang yang menyukarkan kita, ya, sambil kita menghadapi apapun yang berlaku di dunia ini, maka saudara kita juga tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kita juga menghadapi situasi kita, tapi kita juga tetap percaya, ya, kepada Tuhan juga, ya. Apabila sekarang ini macam semua orang harus diwajib vaksin, kan? Ini tidak boleh masuk ke mall kalau tidak lengkap. Tapi saudara, tidak mungkin kita hanya percaya kepada perkara itu saja, tetapi kita juga percaya kepada kuasa Tuhan, ya. Itu saya katakan masalah yang sekarang kita akan hadapi juga. Tapi di samping itu kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan mampu menolong kita, mampu memberikan perlindungan. Ya, sekalipun kita menghadapi penyakit yang menakutkan ini, nah, tapi itu bukan artinya bahwa kita hilang keselamatan. Ya, yang penting kita tetap berpegang kepada iman kita. Jangan lepaskan, ya, jangan lepaskan pegangan kita kepada berpegang pada Injil yang menyelamatkan kita. Nah, jadi saudara, masa yang kedua, melihat sejauh mana kita memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pertama, persekutuan atau ibadah. Jadi saudara, saya percaya situasi sekarang ini terjadi sebab Tuhan juga bekerja. Dia memberi kita memberi banyak pilihan kepada orang Kristen bila mereka tidak ibadah, ya. Dan apakah dalam situasi itu orang masih mencari Tuhan ataupun tidak, ya. Setelah yang paling penting ini kita bukan kembali kepada gereja, tetapi yang paling penting adalah kita mau kembali kepada Tuhan, ya. Kita mau kembali kepada Tuhan. Sudah yang kedua yaitu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ini tentang memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, sudah kalau dalam persekutuan seperti ini kita saling menguatkan. Tetapi sudah lebih daripada itu adalah kita harus memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, yaitu pertama ibadah. Jadi ibadah ini juga penting karena dapat menguatkan kita, ya, dapat. Kalau kita bandingkan ibadah secara rekaman itu dan ibadah seperti ini, ya, dalam pengalaman saya, memang jam 9, kalau dulu kan, memang jam 9 pagi itu kita ada semua di depan screen lah. Tetapi perbedaannya banyak orang yang nanti tinggal pas dia di sana lagi,
dia masuk bilik lagi, dia keluar lagi, di tanas lagi, ujung-ujung dia pergi luar, akhirnya sempat pulang balik rumah sekejap, ya, kan? Jadi sudah memang kita memerlukan disiplin, memerlukan disiplin kita duduk sana, kita nyanyi sama-sama, kan? Tapi itu adalah pilihan waktu-waktu kita tidak dapat beribadah bersama. Tapi bila kita sudah beribadah bersama, ya, maka itu hal yang kedua adalah memperhatikan sejauh mana kita memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tentang pentingnya persekutuan, tentang ibadah ini. Jadi saudara, saya pikirkan juga kalau kita katakan yang utama adalah orang kembali kepada Tuhan. Tetapi saya juga lihat bahwa gereja adalah merupakan sebagai satu pusat perkumpulan ataupun penyembahan. Jadi jika orang katakan tidak apa, saya tidak akan kembali kepada gereja, tapi saya kembali kepada Tuhan. Tapi kita masih melihat gereja masih merupakan tempat untuk perkumpulan, ya. Jadi saudara, kita kasihan saudara kalau ada orang-orang atau di antara kita juga teman-teman kita yang sudah lama tidak pernah masuk gereja, ya. Tidak pernah lama sudah tidak masuk gereja. Jadi saudara, sebenarnya gereja itu merupakan tempat kita untuk bersekutu kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sudah kita tahu juga yaitu hubungan pribadi itu adalah termasuk dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Ya, itu sangat penting sebab kita mengenal kebenaran Tuhan, kita dikuatkan, kita melakukan apa yang Tuhan tuntut, ya, yaitu melakukan perintah Tuhan. Macam mana kita tahu firman Tuhan jika kita tidak memperhatikannya dan melakukannya, ya? Nah, setelah hasilnya mengenal pribadi Allah serta kehendaknya. Berikut yaitu memiliki komunikasi yang baik dengan Allah serta hidup dalam perdamaian dengannya. Nah, sehingga saudara, pada akhir zaman Tuhan Yesus katakan banyak orang yang datang kepadanya dan bahkan ini mengatakan dulu Tuhan saya seorang yang melakukan mukjizat. Tapi Tuhan katakan bukan semua orang yang berseru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga Tuhan. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, ini selama kita percaya pada Tuhan ini saudara, dengan membaca Alkitab kita mengenal pribadi Tuhan. Lalu kalau pada satu ketika nanti Tuhan katakan saya tidak kenal kamu, ya, apa reaksi kita, apa saudara tanggapan kita, ya? Saudara, memang usaha kita untuk mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga ingin mau mengenal kita. Ya, ada satu komunikasi yang dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan tahu hati kita tahu hati Tuhan, ya. Nah, jadi sehingga kita tidak akan terjadi penolakan sewaktu kita berada di hadapan Tuhan satu ketika. Kenapa Tuhan menolak? Sebab orang-orang itu hanya melakukan kehendaknya, hanya melakukan apa yang dia senangi, bukan yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, jadi sudah ini membawa kita memperhatikan sejauh manakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga saudara kita mengenal pribadi Tuhan itu, dan Tuhan juga mengenal kita secara pribadi. Dan juga ini kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Tiada dosa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Sebenarnya yang terakhir itu bahwa kita membawa kita melihat bahwa melalui krisis COVID-19 justru adalah masa penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Manusia memerlukan penolong dan pengharapan agar dapat melewati masa-masa yang sukar saat sekarang ini. Jadi saudara, tahu kita bahwa kena krisis COVID-19 ini, manusia sedang mencari penolong dan pengharapan. Jadi sangat baik saudara yaitu berkongsi apabila kena banyak orang yang takut, kan? Bila kita perhatikan ada seorang yang tentang situasi pada masa ini, lebih lagi banyak orang yang takut saudara,
Jadi seharusnya inilah masa untuk manusia sebenarnya mencari, memerlukan penolong dan pengharapan. Ya. Dan marilah saudara, apa yang kita percaya, iman kita sejauh mana kita percaya pada Tuhan di dalam kita menghadapi situasi pada masa ini. Saudara, baik kita yang percaya pada Tuhan dan percaya bahwa bila kita melewati masa-masa yang sukar ini, Tuhan sentiasa menolong kita, dan biarpun seorang itu meninggal karena penyakit yang ada pada masa ini, dia sudah ada pengharapan dalam Yesus. Dia sudah ada pengharapan dalam Yesus. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan. Ini satu galakan saya kepada diri saya juga, kepada kita semua. Sebenarnya justru keadaan sekarang ini dengan ketakutan yang berlaku, yang terjadi seperti penyakit yang menakutkan pada masa ini, sebenarnya orang takut, tapi orang juga mencari pertolongan. Orang dia mencari pengharapan. Ya. Dan mari saudara, di dalam Alkitab kita menemukan, meskipun apabila Yesus mengajar tentang seorang yang dia katakan tentang kematian, ya, maka Tuhan katakan janganlah takut kepada orang yang dapat membunuh jiwa, tapi dia tidak dapat membunuh roh. Dia katakan, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari saat ini mari kita berdoa pada Tuhan. Inilah masa untuk kita berkongsi pengharapan. Apa yang kita percaya, saudara, apa yang kita percaya dan harapkan dalam Yesus pada masa sukar seperti ini. Pada masa-masa ini, saudara, bila kita melihat tentang situasi kita, memang kematian karena COVID itu adalah suatu yang menakutkan manusia. Tetapi bila kita perhatikan lebih lagi bahwa hanya Yesus yang merupakan pengharapan, karena Yesus telah mengalahkan maut. Kematian seorang disebabkan oleh kena penyakit pada masa ini, saudara, memang begitu banyak sekali. Kita melihat inilah permasalahan sebenar tentang dunia, ketakutan dunia pada masa ini. Tapi Yesus katakan bahwa Yesuslah yang telah mengalahkan maut, dan bila seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan beroleh hidup walaupun dia sudah meninggal. Karena hanya Yesus saja yang telah mengalahkan maut itu. Yesus telah bangkit daripada kematian. Dia telah mengalahkan kematian yang menakutkan. Inilah satu-satu pengharapan yang kita ada, bahwa Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa kita, tapi dia telah bangkit mengalahkan maut, dan dia akan memberikan kehidupan kepada seorang itu walaupun dia sudah meninggal. Mari saudara kasih Tuhan, mana kita memperhatikan beberapa perkara yang sudah kita dengar pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena justru keadaan sekarang ini Tuhan, kami memperhatikan beberapa perkara secara mendalam untuk pribadi kami masing-masing, ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan tentang apa yang kami percaya sebenar di dalam Yesus. Kenapa kami masih ada lagi di dalam persekutuan ini Tuhan? Kenapa kami masih lagi mau tetap percaya pada Yesus, ya Tuhan? Dan biar Tuhan kami menyoal diri kami sendiri, dan biar kami melihat apa sebenarnya yang kami percaya dalam Tuhan. Dan inilah perkara yang penting yang kami perlu sediakan untuk masa-masa yang akan datang ini Tuhan. Oh Tuhan, biar Tuhan Engkaulah yang berbicara dalam setiap pribadi kami, apa yang kami sudah dengarkan, Roh Kudus Tuhan, supaya kami tetap teguh dalam menghadapi situasi badai
pada masa-masa akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau, Tuhan katakan bahwa Dia yang menjanjikannya setia. Semua janji-Mu telah setia ya Tuhan. Engkau akan genapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur berdoa. Yesus bersama Tuhan. Mari sekali lagi saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan pada Engkau pada saat ini, karena kami semua sudah dihidangkan oleh firman Tuhan yang begitu mulia, yang sudah kami terima dalam hati kami masing-masing. Dan firman-Mu itu Tuhan membentuk hati kami, membentuk roh kami, pikiran kami, seluruh hidup kami. Karena firman Tuhan yang hidup itu begitu berkuasa, membentuk kehidupan kami ke arah hidup yang lebih baik, yaitu ke arah jalan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami terus berdoa bagi mereka yang tidak ada bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Kami mohon kuasa Tuhan sendiri menjamah hati, menjamah roh mereka, supaya mereka diberikan satu kerinduan yang sangat mulia,
kerinduan yang sangat mendalam dalam hati mereka. Ya, di masa-masa yang akan datang ini, mereka terus rindu untuk datang ke dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga, kami juga terus berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang terkena COVID-19 dan masih belum dipulihkan pada saat ini. Tapi kami semua anak-anak Tuhan di tempat ini, sehati, sejiwa, dan seiman untuk terus berdoa kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya darah Yesus Kristus memulihkan mereka, menyembuhkan penyakit mereka, supaya mereka mendapat kesembuhan dan mendapat kesehatan yang baik. Dan di dalam hidup mereka terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami terus berdoa bagi uang persembahan yang telah kami kutip sebentar tadi. Dan kami mohon supaya setiap teman-teman yang menghulur maupun mungkin yang tidak tempat menghulur, tapi kami percaya berkat Tuhan terus menerus memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya kami semua terus diberkati lewat pekerjaan, usaha kami masing-masing, baik yang bekerja sendiri, bekerja dalam swasta, dalam kerajaan. Tuhan Engkau terus memberkati kami, karena kami merasakan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga walaupun dalam masa pandemi ini kami tidak merasakan kekurangan, tapi semua merasakan kecukupan karena pimpinan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik, yang begitu mulia, yang tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga sebelum kami beredar daripada ruang tempat ini, terlebih dahulu kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin, menjaga kami semua, baik yang berjalan kaki maupun yang pulang dengan kendaraan, supaya kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamatnya. Terima kasih Tuhan. Pada semua ini kami mohon, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.